Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu. Pada pertemuan kali ini, Bu Yuni akan melanjutkan video pembelajaran kita kemarin, yaitu pada KD2, menerapkan pencatatan transaksi pada buku jurnal. Nah, pada video ini Bu Yun akan menjelaskan atas praktikum untuk melakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu kalian harus mampu melakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal atas dokumen sumber dan pendukungnya dengan benar, teliti, dan penuh tanggung jawab atas akun debit kreditnya dan benar nilai nominalnya sesuai SOP perusahaan yang berlaku di mana kalian bekerja. Oke anak-anak, mari kita praktekkan, kita demonstrasikan bagaimana kita mencatat transaksi dan dokumen sumbernya pada buku jurnal. Yang pertama di sini Bu Yun sajikan tentang contoh transaksi dan dokumen sumbernya. Kalian bisa baca di situ ada 7 transaksi yang akan kita catat pada buku jurnal. Yang pertama kita akan mencatat pada perusahaan jasa dulu, yang mudah dulu, yang transaksinya tidak terlalu banyak, yaitu pada tanggal 2 Juli 20 yaitu PD Widodo membeli peralatan 60 juta tunai. Di sini kita identifikasi karena pembelian tunai maka dokumen sumbernya yaitu bukti kas keluar dengan pendukungnya, nanti bisa pemesanan atas peralatan tersebut, pengiriman peralatan tersebut itu sebagai dokumen sumbernya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 4 Juli PD Widodo menerima dari kreditur Tuan A 20 juta atas faktur F25 620. Di sini bahwa PD Widodo menerima dari kreditur, dari debitur ya ini, maaf ini dari debitur yang betul, saya revisi ya, yang betul dari debitur. Di sini karena menerima uang ada kas masuk, maka dokumen sumbernya yaitu BKM. Kemudian tanggal 6 Juli PD Widodo mengambil untuk kepentingan pribadinya, karena ini ada transaksi kas keluar, maka di sini akan dicatat BKK. Di situ baru B bisa kalian tambahkan ya, BKK yang benar. Kemudian tanggal 8 Juli PD Widodo menyelesaikan jasa servis Tuan B dengan termin. Kemarin sudah kita bahas termin, ada yang bertanya termin itu apa? Termin itu cicilan atau angsuran ya. Dimana itu menunjukkan akad kredit, maka akan kita catat faktur nantinya. Kemudian tanggal 10 Juli PD Widodo membeli mesin, dibayar tunai 100 juta, sisanya akan diangsur. Nah, di sini nanti ada kas perusahaan yang keluar akan kita catat BKK, kemudian sisanya akan kita angsur sehingga akan muncul utang.
Tanggal 16, PD Widodo menerima cek 2 juta dari jasa servis. Di situ jelas bahwa perusahaan ada aliran kas masuk, maka akan kita catat dokumen sumber BKM. Yang terakhir, PD Widodo membayar beban gaji pegawai. Di sini jelas ada aliran kas keluar, sehingga akan kita catat bukti kas keluar atau BKK. Bagaimana anak-anak? Kalian tentu sudah paham ya? Itu di kelas 10 sudah kalian pelajari di PDA-nya. Kemudian di kelas 11 ini kita lanjut ke pencatatan pada jurnalnya. Oke. Kita lanjut. Tadi kita sudah ketahui transaksi-transaksi yang terjadi. Kemudian langkah berikutnya akan kita catat pada jurnal. Transaksi yang pertama, tanggal 2 Juli, ada pembelian peralatan 60 juta tunai. Di sini akan mengakibatkan kas berkurang karena pembelian tunai dan peralatan bertambah. Maka peralatan bertambah akan kita catat di sebelah debit, kas berkurang akan kita catat di sebelah kredit. Itu pelajaran mekanisme debit dan kredit. Tentu kalian sudah juga dipelajari di kelas 10, tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat grup kelas. Contoh yang kedua, tanggal 4 ada penerimaan dari debitur. Itu yang betul debitur ya anak-anak. Ada penerimaan 20 juta atas faktur bulan yang lalu itu F25/6. Di sini kita akan mencatat BKM karena ada aliran kas masuk, sehingga analisanya kas bertambah dan karena ada pelunasan dari debitur maka piutang berkurang. Jadi kita catat kas di sebelah debit 20 juta dan piutang di sebelah kredit di 20 juta. Paham ya? Lanjut, transaksi ketiga tanggal 6. PD Widodo mengambil untuk kepentingan pribadinya 5 juta. Di sini indikasi aliran dana kas keluar untuk kepentingan pribadi akan kita catat dengan akun Prive Widodo bertambah, kemudian kas berkurang. Dan akan kita jurnal di sini Prive Widodo di sebelah debit karena bertambah ya. Kemudian kas berkurang di sebelah kredit. Lanjut, tanggal 8 menyelesaikan jasa servis Tuan B dengan termin. Termin itu cicilan angsuran ya. Sehingga di sini menunjukkan indikasi ada transaksi kredit, maka akan muncul piutang. Piutang bertambah sebesar 40 juta. Kemudian pendapatan bertambah, itu bertambah ya. Bertambah sebesar 40 juta. Akan kita jurnal piutang debit, kemudian pendapatan jasa kredit. Maaf, itu bisa dibetulkan pendapatan jasa itu bertambah bukan berkurang, bertambah di sebelah kredit. Ya, bisa kalian betulkan. Kemudian tanggal 10 ada pembelian mesin. Di sini
mesin 400 juta dibayar tunai 100 juta dan sisanya diangsur 10 kali. Jadi di sini ada uang DP, uang muka yang dibayarkan, ada BKK. Kemudian sisanya akan diangsur sehingga ada fakturnya. Akan kita catat mesin bertambah di sebelah debit. Kemudian kasnya yang dibayarkan tunai berkurang di sebelah kredit, kemudian sisanya 300 juta itu akan dibayar 10 kali angsuran, maka akan muncul utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Kemudian tanggal 16 menerima cek 2 juta dari jasa. Maka di sini bahwa ada aliran kas masuk dari penerimaan pendapatan, sehingga akan kita catat kas bertambah di sebelah debit, kemudian pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Kemudian berikutnya yaitu tanggal 28, PD Widodo membayar beban gaji pegawai. Di sini jelas sekali ada aliran kas keluar, maka akan kita catat BKK dengan akun biaya gaji bertambah 30 juta dan kas berkurang 30 juta di sebelah kredit. Jadi beban debit, kemudian kas di sebelah kredit karena berkurang. Demikian anak-anak contoh pencatatan dokumen transaksi pada perusahaan jasa yang bisa Bu Yuni demonstrasikan bersama. Jadi pada prinsipnya di sini kalian yang harus kalian miliki kompetensi yang harus kalian miliki yaitu analisis debit dan kredit. Kalian harus betul-betul kompeten, harus nilai 100. Jadi di kelas 10 kalian sudah belajar tentang mekanisme debit kredit. Tentunya di situ ada rumus BH plus sama dengan debit, yang artinya B-nya itu biaya, hanya itu harta, plus bertambah pasti di sebelah debit. Jadi jika beban dan harta bertambah, maka di sebelah debit. Lah, yang lain kemana? Yang lain itu siapa? Yang lain itu ada pendapatan, ada modal, dan ada ekuitas. Ya, ada pendapatan, kemudian ada utang, ada modal. Jika bertambah otomatis di sebelah kredit. Demikian anak-anak untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan kita lanjutkan pada pencatatan buku jurnal pada perusahaan dagang. Sebelumnya kita harus tahu dulu buku jurnal itu apa, ya. Kemudian jenisnya apa saja. Buku jurnal pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung sedikit bahwa buku jurnal khusus itu merupakan buku jurnal yang didesain diperuntukkan untuk transaksi-transaksi yang sejenis. Jadi misalkan sejenis itu yang dimaksud bagaimana? Sejenis itu ya sejenis kalau pembelian kredit ya pembelian kredit semua, sehingga
dari transaksi semua pembelian kredit akan dicatat dan hanya boleh dicatat pada buku jurnal pembelian. Kemudian transaksi sejenis untuk penjualan kredit itu hanya boleh dicatat pada buku jurnal penjualan. Kemudian untuk transaksi sejenis yang mengakibatkan kas bertambah itu hanya boleh dicatat di buku jurnal penerimaan kas. Kemudian yang keempat itu buku jurnal pengeluaran kas itu hanya boleh digunakan untuk mencatat atas transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang. Nah, di sini ada jurnal umum. Jadi dalam perusahaan dagang itu selain jurnal khusus tetap menggunakan jurnal umum. Lah untuk apa? Jurnal umum di sini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat pada keempat jurnal khusus, gitu. Itu sekilas tentang jurnal khusus. Lebih jelasnya bisa kalian buka di link internet, nanti banyak sekali. Kalian bisa buka dan kalian rangkum. Di sini saya berikan contoh pencatatannya saja, yaitu pencatatan pada buku jurnal penjualan. Di situ ada tanggal 5, 12, 15, 20, 28 ya. Kolom tanggal, kolom nomor dokumen, faktur, keterangan, ref, debit dan kredit. Pada kolom debit itu ada akun piutang dan ada akun di kredit itu penjualan. Karena dalam jurnal penjualan tadi sudah kita perjelas bahwa hanya boleh digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jika ada transaksi penjualan secara kredit, otomatis analisis jurnalnya yaitu akan muncul piutang, akan muncul piutang bertambah di sebelah debit, kemudian di sebelah kredit akan muncul penjualan. Di sini kita memakai sistem yang pertama dulu yaitu sistem pencatatan fisik. Ya, fisik. Untuk sistem perpetualnya bisa kita lanjut di video berikutnya. Kemudian di sini ada contoh pencatatan yang benar pada jurnal pembelian. Di situ jurnal pembelian tadi hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi karena hanya secara kredit saja, maka di situ yang dibutuhkan yaitu kolom debit pembelian dan kolom kredit utang, karena yang kita gunakan di sini sistem fisik. Kemudian di sini ada jurnal penerimaan kas. Di sini untuk penerimaan kas itu nanti banyak sekali jenis-jenis transaksi yang bisa masuk di situ. Misalkan ada penjualan tunai di situ, kemudian ada pelunasan dari debitur, kemudian ada retur dari pembelian tunai yang telah kita lakukan akan menambah kas kita masuk. Kemudian ada penjualan aktiva tetap, kemudian ada penjualan surat berharga yang mana itu akan mengakibatkan aliran kas masuk pada perusahaan dan akan kita catat pada jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal yang keempat yaitu pengeluaran kas, di mana jurnal ini hanya untuk mencatat aliran kas keluar perusahaan. Nah, aliran kas perusahaan itu apa saja? Misalkan pembelian tunai atas perlengkapan, peralatan, barang dagangan bahkan.
kemudian atas pembayaran gaji pegawai, kemudian atas pembayaran pajak, kemudian atas pembayaran sewa, pembayaran biaya listrik, biaya gaji karyawan, biaya iklan, dan lain sebagainya. Yang mana itu semua mengakibatkan kas perusahaan berkurang akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang terakhir, di mana kita tetap menggunakan jurnal umum anak-anak, di mana jurnal umum dalam perusahaan dagang itu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat pada keempat jurnal khusus. Contohnya apa? Di sini ada retur pembelian secara kredit. Kemudian ada retur penjualan secara kredit. Nah, itu akan dicatat di jurnal umum. Demikian anak-anak untuk penjelasan pada praktikum akuntansi untuk mencatat dokumen sumber pada buku jurnal. Jika ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat grup kelas kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.